Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai perkuliahan pertama pengolahan sinyal digital dalam peminatan instrumentasi prodi program studi fisika dengan nilai 3 SKS. Sebelum perkuliahan kita coba lihat dulu. Yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah pada pengolahan sinyal digital. Itu ada 3. Yang pertama adalah CPMK 01, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar sinyal digital dan penerapannya dalam bidang fisika. Kemudian ada CPMK 02, di mana mahasiswa mampu menganalisis sinyal digital termasuk proses pengolahan sinyal digital. Kemudian ada CPMK 03, nanti mahasiswa akan mampu membuat program pengolahan sinyal digital dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian metode pembelajaran yang akan diterapkan itu adalah presentasi dari dosen. Yang kedua, nanti kalian akan diberikan contextual learning, di mana akan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi dan kita akan diskusikan bersama. Yang bersedia menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Kemudian ada problem based learning. Di sini kita akan selesaikan suatu permasalahan yang akan saya berikan secara di dalam perkuliahan ataupun secara mandiri sebagai tugas, dan nanti hasilnya akan kita coba evaluasi dari jawaban yang kalian berikan. Materi perkuliahan terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan sebelum UAS ya. Pertemuan pertama pada hari ini itu adalah pendahuluan, dan nanti pertemuan 2 dan 3 itu adalah sinyal dan sistem. Kemudian pertemuan 4 dan 5 adalah sampling dan kuantisasi. Dan pertemuan ke-6 itu adalah transformasi Fourier ya. Kemudian kita akan lakukan ujian tengah semester, di mana bentuk ujiannya ada 2, yang satu adalah bentuk pilihan ganda dan yang satu adalah hasil pemrograman Python ya nantinya. Kemudian pertemuan 9 dan 10 akan membahas mengenai analisis sinyal dalam domain Z. Kemudian ada filter digital di situ. Kemudian 12, 13 kita akan coba belajar mengenai filter finite impulse response ya, atau FIR. Kemudian juga kita akan belajar mengenai yang tadi finite, yang ini infinite impulse response. Nah, setelah itu kita akan melakukan ujian akhir semester atau UAS, di mana bentuknya juga akan sama, ada pilihan ganda dan juga akan ada pemrograman dalam bentuk Python nantinya. Sistem penilaian kehadiran 10%, tugas 30%, di mana ini dalam bentuk formatif nanti adalah 40%. UTS tadi ya sudah kita bahas, ini bentuknya adalah pilihan ganda dan akan ada project ya. Juga UAS juga ada pilihan ganda dan juga akan ada project yang akan diselesaikan. Referensi yang paling pertama itu buku ini ya, Litan ini mengenai digital signal processing, ini bagus sekali. Walaupun di dalam buku ini menggunakan MATLAB ya, tapi penerapannya nggak akan jauh beda karena bahasa pemrogramannya saja yang berbeda. Yang kedua adalah buku yang terbaru, ini tahun 2025, itu adalah pengolahan sinyal digital dan implementasinya dengan Python ya, dari Nada Fitriyatul Hikmah dan Aldo Pranata dari TS ya. Ini jadi bisa kalian juga jadikan referensi untuk perkuliahan ini sangat bagus juga. Kemudian kita mulai di pertemuan pertama ini terkait pendahuluan dari pengolahan sinyal digital. Outline-nya kita akan membahas mengenai definisi sinyal, karakter sinyal, nanti bentuk dan tipe sinyal akan dibahas mengenai di pertemuan berikutnya, tapi sini kita lebih banyak mengenai definisi sinyal terlebih dahulu. Kita lihat dulu ya definisi sinyal itu, ya pertanyaannya adalah apakah gelombang dan sinyal itu sama ya? Mungkin teman-teman bisa pikirkan dulu ya. Tapi kalau di sini, kalau kita lihat ternyata gelombang dan sinyal itu didefinisikan sebenarnya sama ya. Jadi gelombang itu digunakan untuk mendefinisikan perubahan bentuk, tapi kalau sinyal digunakan untuk mendefinisikan transfer informasi. Perbedaannya di situ dari definisi gelombang dan sinyal. Oke. Kemudian gelombang itu ya ini ya, gelombang seperti kalau kita menjatuhkan batu dalam air akan berbentuk
seperti ini. Nah, ini adalah gelombang yang menjalar di suatu permukaan. Nah, gelombang itu adalah gangguan yang merambat ya melalui ruang atau media dan mentransfer energi dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, itu gelombang ya. Nah, ini yang pernah kita pelajari di perkuliahan mengenai gelombang ya. Itu base dasar dari fisika, salah satunya adalah mengenai gelombang. Kemudian kalau kita bicara sinyal, sinyal adalah kuantitas fisik yang berubah terhadap ruang dan atau waktu ya. Ya, seperti sinyal handphone ya, ini penggambarannya, atau sinyal internet, atau sinyal radio ya, itu adalah kuantitas fisik yang berubah terhadap ruang atau waktu. Lebih analognya seperti sinyal ini tuh tidak bisa kita lihat secara langsung ya, sinyal. Kalau gelombang seperti yang tadi digambarkan, kita bisa melihat fenomenanya secara langsung. Sedangkan sinyal itu bisa dilihat, divisualisasikan oleh suatu alat ya. Seperti sinyal TV itu hanya bisa ditampilkan dalam bentuk gambar di dalam TV, sinyal radio hanya bisa ditampilkan suara dalam bentuk radio, yaitu eee, secara umum tidak bisa lihat penjalanan gelombangnya secara langsung. Namun sinyal itu adalah kuantitas fisik yang berubah ya, terhadap ruang atau waktu. Nah, karakteristik sinyal dan gelombang itu sama, makanya tadi saya di awal bilang, sinyal dan gelombang itu sama dari karakternya. Walaupun definisinya berbeda tadi ya, tapi karakternya sama. Kedua-duanya memiliki yang namanya amplitudo, ya ini nanti kita bahas lebih dalam di perkuliahan berikutnya. Ada periode, frekuensi, dan fasa ya. Ini adalah hubungan gelombang itu sendiri dengan sinyal, ini kesamaan yang disebutnya sebagai, properti ya dalam gelombang itu sendiri. Kemudian sinyal umumnya dibagi menjadi 2 kategori ya, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Kita lihat satu-satu ya, maknanya apa. Yang sinyal analog adalah sinyal dengan representasi kontinu dalam waktu dan amplitudo sehingga nilainya berada pada rentang yang terus-menerus. Nanti kita lihat ada contohnya. Jadi sinyal analog itu digambarkan seperti, dari suara ya, eee, sinyal video, kamera, sinyal listrik, sensor, itu ada sinyal analog. Jadi sinyal itu terus-menerus ya. Jadi misalkan kita menyetel suatu lagu ya, nah itu kan menghasilkan gelombang suara, kalau kita terus tidak stop, lagu itu dia akan terus bergerak terus secara kontinu. Nah disebutnya sebagai sinyal analog kontinu ya. Kenapa kemudian kalau kita buat berhenti bukan berarti dia discontinue, tapi memang, sinyal kita stop ya. Nah, kemudian itu contohnya. Ada lagi yang disebutnya sebagai sinyal digital. Nah, sinyal digital itu representasi dari diskrit ya, dalam waktu dan amplitudo. Ya, sinyalnya adalah diskrit. Nanti kita lihat apa maksudnya diskrit ya. Biasanya bilangannya bilangan biner 0 dan 1. Nah, ini 0 dan 1 itu adalah dalam bahasa pemrograman, bahasa pemrograman tingkat rendah ya, bahasa mesin yang hanya mengenal 0 dan 1. Makanya sinyal digital itu diperuntukkan untuk, kita menampilkan bentuk 0 dan 1 atau bilangan binar ya. Tapi nanti bentuknya macam-macam sinyal digital itu, jadi kita bisa, lihat secara visual. Kalau sinyal analog biasanya kita tidak bisa tampilkan. Nah, kita bentuk dalam bentuk sinyal digital, maka kita bisa melihat sinyal digital itu atau analognya seperti apa nantinya. Jadi contoh sinyal digital ialah data komputer tadi ya, sinyal komunikasi dan audio digital. Kemudian sinyal digital didapatkan dari hasil konversi sinyal analog dengan proses tertentu. Jadi ya sinyal digital itu sebenarnya dari sinyal analog yang dilakukan pemrosesan. Prosesannya apa? Ya tadi, nanti kita akan pelajari lebih dalam, tapi sinyal suara itu akan bisa kita lihat secara visual dengan digital. Ya jelas kita merubahnya dari analog ke digital dengan suatu proses konversi, ya. Jadi nanti keluaran dari penampakan sinyal itu akan kita gambarkan, dalam bentuk digital tapi bentuknya itu, bukan continuous tapi discrete nantinya. Nah,
Itu yang akan kita pelajari dalam pengolahan sinyal digital, nantinya salah satunya adalah konversi dan nanti adalah, melalui pengolahannya. Berikutnya adalah jadi sinyal digital yang sudah direkam atau dikonversikan dari sinyal analog itu kita bisa olah atau proses dengan pengolahan sinyal digital. Ya ini adalah pekerjaan kita dalam pengolahan sinyal digital untuk mendapatkan keluaran sinyal yang lebih baik. Contohnya adalah, suara ya, suara misalkan kita merekam suara, namun suaranya itu, terdengar banyak noise ya, banyak noise dan itu kita bisa lakukan filtering atau misalkan gambar yang kita foto ya dari kamera, itu kan sinyal juga yang divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya misalkan kita lihat terlalu, eee, jelek ya atau banyak bercak, noise-nya dan kita bisa lakukan filtering atau pengolahan, sinyal untuk mendapatkan suatu gambar yang lebih baik gitu ya. Nah, itu salah satu aplikasi dari pengolahan sinyal digital. Nanti ini adalah awal untuk memahami pengolahan sinyal digital, nanti manfaatnya dalam instrumentasi banyak ya. Nanti misalkan kalian bermain dengan sensor suara dan itu banyak noise yang, keluar dan itu bisa kita lakukan pengolahan sinyal terlebih dahulu baru bisa dipakai dalam menganalisis data nantinya. Ya kemudian, gambar tadi ya, kemudian ataupun sensor-sensor lain yang melibatkan, gelombang, itu bisa kita, lakukan pengolahan terlebih dahulu, seperti itu. Ya, ini adalah akhir dari pendahuluan. Terima kasih sudah memperhatikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.